Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Shah, membahas edukasi seputar pertanian durian. Dan di hari ini teman-teman, saya berada di Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Langkat, Sumatera Utara, dan tepatnya di perkebunan durian milik Bos Ate. Dan di video kali ini saya akan membahas masalah masa pertumbuhan, yaitu jenis-jenis durian yang ada di sini, yang di perkebunan ini teman-teman. Yang di belakang saya ini yaitu super tembaga. Dan banyak lagi yang lainnya di masa pertumbuhan, umur kira-kira lebih kurangnya 1,5 tahun ya, ada 13 bulan, ada yang 1,5 tahun. Ini akan saya bahas, para petani durian pemula silakan disimak, jangan di skip, agar para petani durian pemula itu paham bagaimana kita merawat durian di masa pertumbuhan. Di situ banyak membingungkan bagi teman-teman. Yang saya bahas di sini tentang pruning dan cabang V. Di situ banyak perdebatan, dikarenakan saya ini merawat sudah kemana-mana ya. Cabang V itu memang di usia nantinya, di usia 10 tahun ke atas itu memang banyak pecah. Kalau tidak kita buang atau kita tidak merawatnya sejak dini. Jangan sayang, sebaiknya buanglah dan pruninglah cabang-cabang V. Karena nanti akan memaksimalkan pertumbuhan. Contoh teman-teman, kemari kamera. Oke teman-teman, inilah yang dinamakan cabang ideal, hanya satu indukan yang cabangnya itu menurut saya ini 4 penjuru ya, sisi kanan, sisi kiri, depan, belakang. Nah ini boleh kita cek dari dalam ya. Nah ini seperti ini, inilah cabang sudah bagus, memang begini standarnya. Makanya kalau cari bibit itu teman-teman jangan bercabang V. Nah ini idealnya seperti ini, dan di atas memang, coba kamera dekat sedikit, itu cabang V, namun tidak masalah, itu nanti ada prosesnya lagi. Dan kita buktikan di pohon kedua, nanti kita memberikan penjelasan dan edukasinya di pohon yang ketiga teman-teman. Oke, di depan saya, nah lihat ke sana. Oke, kemari. Oke teman-teman, ini adalah contoh pohon kedua. Oke, dari sisi agak ke dalam kamera, coba mau saya tunjukkan dulu. Nah, kasus seperti ini, inilah yang dipusingkan para petani durian pemula. Mana sih yang disebut cabang V? Nah, ini dari bawah seperti ini teman-teman. Nah, terus ke atas, ini cabang V. Ini juga termasuk cabang V, namun ini tidak fatal, ini tidak harus dipotong. Yang harus dipotong ini cabang 1 dan cabang yang kedua sebelah sisi kiri saya. Pasti ada pertanyaan, loh ini kan sebelah kiri itu kan lebih besar daripada yang tengah. Nah ini 1, 2, 3. Ini cabang kiri itu lebih besar dari batang utama. Kenapa begitu teman-teman? Itulah fungsinya kenapa cabang V yang bersaing dengan batang utama seperti ini harus dibuang. Inilah karena ini dari awalnya kita sayang membuang cabang tengah ini, indukan ya, indukan tengah, sehingga cabang V yang sebelah kiri ini bersaing dan kalah. Jadi bagi teman-teman yang ada pertanyaan, ini bagaimana, ini mana yang mau dipotong, 1, 2, 3, manalah yang mau dipotong? Kalau menurut saya teman-teman, cabang menempel ini yang lebih sehat, tetap harus dikalahkan. Karena ini kalau yang tengah cabang utama kita potong, tetap nanti ini akan belah, dikarenakan ini tetap menumpang namanya. Kalau ini tetap batang asli yang tengah. Jadi yang akan kita kurangi cabang-cabang menempel seperti ini. Oke, langsung saja kita menuju tutorial. Jadi teman-teman itu paham, langsung kita praktek. Oke teman-teman, dari bawah ya, dari bawah seperti ini. Jangan dipotong dulu ya bang. Nah ini jangan dipotong dahulu, kita hitung dulu. Ini cabang V, cabang menumpang, ini cabang asli, dan ini juga cabang V. Ini namun ya teman-teman, ini tidak terlalu fatal. Jadi ini boleh kita tarik dengan coba kamera ke sana, itu ada tali. Ini sudah kita lakukan pembentukan sejak dini ya, di 2 minggu yang lalu. Jadi ini udah aman. Jadi cabang sebelah kanan ini dari sisi ke saya sebelah kanan, inilah yang harus dikurangi, karena mau sekarang ataupun bulan depan itu sama saja, lebih cepat kita potong lebih bagus, karena
nutrisi itu tidak berbagi lagi ke cabang V, sehingga nanti cabang utama yang mengecil seperti ini akan cepat membesar apabila kita kurangi. Oke, langsung saja kita potong. Oke, kamera coba dekat kemari. Jadi para petani durian pemula itu paham. Nah teman-teman, ini kan namanya cabang bentar bang, ini kan cabang namanya cabang horizontal, cabang turun atau cabang miring. Sedangkan ini cabang V yang akan kita kurangi, ini cabang tegak. Di sini tidak akan pernah menghasilkan buah ya teman-teman. Di cabang seperti inilah yang menghasilkan buah. Jadi ini yang kita buang. Oke bang, potong. Oke, situ. Nah, disitulah cabang yang kita buang, sehingga terbentuklah cabang V ini mengurangi bobot dan beratnya, sehingga aman dan masih bisa kita andalkan untuk bunga selanjutnya apabila memang sudah cukup umur. Oke, yang kedua teman-teman. Nah ini teman-teman, setelah kita potong cabang yang paling bawah berbentuk V, lanjut kita yang ke atas. 1, 2, 3 sudah saya katakan tadi. Yang tengah-tengah ini adalah batang utama. Yang utama tetap kita utamakan. Jadi walaupun ini lebih besar teman-teman, tetap kita kalahkan. Di sini dia kita potong. Nanti resikonya cukup besar apabila semakin besar. Oke, kita potong dari luar dulu. Nah langkah ini saya lakukan memang real teman-teman, bukan untuk konten sesat. Banyak yang berkomentar. Itu terserah bagi teman-teman masing-masing ya. Kalau saya memang mengajarkan seperti ini yang saya lakukan di kebun ini. Nah teman-teman, sangat besar ya, sangat besar cabang aslinya. Tapi memang beginilah keadaannya ya, memang harus kita kalahkan salah satu cabang yang menumpang maksudnya. Nah seperti ini, memang ini kecil, tapi percayalah setelah 3 bulan ini akan tersusul besarnya. Bahkan ini maksimal sekali pertumbuhannya karena dia tetap batang utama. Oke, kita lanjut di pohon yang lain yang bercabang seperti ini. Jadi saya ulang konten ini tujuannya agar teman-teman para petani durian itu lebih paham. Oke. Cuman kan jangan terlalu ekstrim. Nah ini teman-teman adalah contoh pohon kedua. Ini juga bercabang V. Cabangnya ini memang 2 teman-teman, V 1, yang satu lagi cabang liar. Nah ini oke, dekat kemari dulu kamera. Oke teman-teman, sebelum saya potong mau saya jelaskan, yaitu dari bawah dahulu kamera kemari coba. Nah ini dari awal ke atas ini kira-kira 1 meter. Ini sampai sini, ini cabang ideal. Setelah itu terbentuklah cabang V. Ini coba teman-teman simak dulu, teman-teman lihat mana yang disebut cabang menumpang. Cabang menumpang yaitu sebelah sisi kiri saya teman-teman. Nah ini dia. Bukan karena ini lebih besar atau ini lebih kecil. Ini kan kita sudah nampak cabang menempelnya itu cabang sisi kiri saya. Nah inilah yang menghambat pertumbuhan, dan apabila tidak kita buang selanjutnya, ini bakal memang pecah seperti ini, belah apabila nanti sudah menopang buah. Saya katakan sekali lagi teman-teman, tidak harus saat ini, 1 bulan 3 bulan ke depan tetap ini harus kita potong. Kenapa tidak sejak dini kita lakukan pemotongan? Agar batang utama seperti ini itu cepat membesar dan nantinya cepat produktif menghasilkan bunga. Di saat seperti inilah, ini kira-kira umur Bang Awad berapa ini Bang Awad? Ya gitu juga. 1,5 atau 13 bulan lah ya. 14 bulan seperti itu. Ini pengakuan memang beliau ini yang sudah merawat sejak awal tanam. Beliaulah, tunjukkan dulu kamera. Nah ini orangnya. Sejak awal beliau yang merawat. Ini konten bukan saya buat untuk menipu. Ini memang konten real. Nggak perlu kita menipu. Yang penting kita berbagi, bisa berbagi ke orang lain. Nah ini lanjut saja, kita potong di cabang yang menumpang di sisi sebelah kiri saya, agar mempercepat masa pertumbuhan dan nantinya ini tidak beresiko teman-teman. Maka kan kita melakukan sejak dini. Dari sinilah awal pruning ya. Ini awal pruning teman-teman, awal sekali kita pruning. Oke, kita lakukan dari sisi luar dulu agar tidak pecah, nanti kita balas. Nah ini seperti ini. Nah sisakan kira-kira di 15 cm teman-teman, sisakan.
Nah, oke, langsung kita balas dari sisi dalamnya. Tujuannya agar tidak pecah. Kalau pecah, sobek, akan mengalami pun jelek, juga beresiko busuk. Nah, ini contoh teman-teman. Nah, lihat sebesar ini, tidak perlu sayang, dan beginilah memang harus berani mengambil keputusan. Jadi teman-teman saksikan sendiri setelah kita potong. Nah, ini memang awal sekali kita potong ini jelek teman-teman, namun tidak masalah ya, setelah 2-3 bulan ke depan akan lebih membengkak. Nanti kita update lagi perkembangannya setelah kita lakukan pemotongan seperti ini. Dan kita lanjut kita pruning, jangan terlalu ekstrim, hanya mengurangi tunas-tunas air seperti ini karena ini masih masa pertumbuhan. Dan juga sudah kita lakukan yang namanya pengaturan cabang sejak dini dengan tali rapia. Jadi ini terbentuklah 4 penjuru cabang. Nah, ini tipis-tipis saja teman-teman, jangan terlalu ekstrim. Nanti ada tahap berikutnya untuk pruning ke depan. Nah, ini boleh nih. Ini jangan, ini 1, 2 boleh. Itu jangan. Jangan buru-buru bang. Oke, bisa teman-teman saksikan sendiri. Nah, inilah seperti ini cara pruning saya. Nah, setelah kita lakukan pemotongan, kita potong juga tunas-tunas air, kita bersihkan atau kita pruning. Dan ini satu lagi teman-teman, sebelah sini. Nah, ini kita buang. Oke, kita tunjukkan dari sisi luar tajuk teman-teman, bagaimana keadaan setelah kita potong. Nah, ini seperti ini teman-teman, dari sisi luar tajuk sudah terbentuk, dan memang matahari pagi dan sore itu langsung menyinari batang utama sehingga terbentuklah dan proses pertumbuhan itu dengan baik, dan cabang-cabang sudah kita atur sejak dini. Beginilah keadaan pohon di masa pertumbuhan, kira-kira umur 14 bulan sampai 15 bulan. Oke teman-teman, sekianlah video yang bisa saya bagi untuk hari ini untuk para petani durian pemula. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa dukung terus channel saya agar berkembang dan saya selalu semangat membuat video-video terbaru untuk para petani durian pemula. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dan apabila video ini bermanfaat, tolong Anda bagikan, like, komen, dan subscribe. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.